Saat dipanggil-panggil oleh sang adik, tetap saja tidak ada jawaban dari dalam kamar. Ternyata korban telah meninggal dunia dengan kondisi setengah telanjang. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di Devalak. Seperti biasa, hari ini adalah hari Rabu, jadi saya bakal menyuguhkan ke kalian kasus-kasus kriminal dalam segmen True Crime. Jadi pada hari ini saya akan bahas kasus kematian seorang wanita yang baru saja mencicipi indahnya menjadi ratu dalam sehari. Tragedi pembunuhan itu menimpa seorang pengantin baru wanita di Kelurahan Teladan, Tobali, Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung. Korban bernama Ella Andini. Korban berusia 24 tahun dan meninggal akibat dibunuh oleh lelaki yang baru saja mengucap ikrar janji sehidup semati dengannya. Namun, apa mau dikata, ikrar janji yang terucap telah menjadi sebuah petaka. Pangeran yang berkuda putih yang di awalnya datang menjanjikan surga, kini telah berubah menjadi malaikat maut. Ella harus tewas di tangan lelaki yang sangat dicintainya itu. Pelaku bernama Muhammad Rafli, berusia 21 tahun. Lalu, bagaimana bisa pangeran berhati sutra tiba-tiba berubah menjadi serigala pemangsa yang bejat? Muhammad Rafli dan Ella merupakan sepasang pengantin baru yang baru saja menikah pada tanggal 7 September 2021. Rafli dan Ella sedang menikmati indahnya berbulan madu. Hanya saja rumah tangga yang seumur jagung itu kerap diwarnai dengan pertengkaran. Rafli yang tidak disukai oleh ayah Ella dan selalu berharap mereka segera berpisah. Entah apa penyebab ayah Ella tidak menyukai Rafli. Akan tetapi feeling seorang ayah pastinya tentu tidak akan meleset karena hanya laki-lakilah yang bisa menjiwai sesama mereka lelaki. Hingga puncak percekcokan rumah tangga Rafli dan Ella berakhir dengan hilangnya nyawa Ella di tangan suaminya sendiri. Kejadian ini terungkap ketika saat itu pada hari Rabu 20 Oktober 2021 di sore hari muncul kecurigaan dari pihak keluarga korban. Tumben-tumbennya sang korban belum juga keluar kamar. Saat dipanggil-panggil oleh sang adik, tetap saja tidak ada jawaban dari dalam kamar. Setelah dipastikan ternyata korban telah meninggal dunia dengan kondisi setengah telanjang. Menemukan fakta mengejutkan di depan mata itu, pihak keluarga lalu melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian. Setelah itu dilakukanlah penyelidikan dan juga dilakukan olah TKP. Dalam tahap penyelidikan itu ditemukanlah beberapa fakta yang kuat yang mengarahkan kasus ini kepada tersangka utama, yaitu Muhammad Rafli, yang tak lain adalah suami korban sendiri. Dan berikut sederet fakta-fakta dan juga kronologi terbunuhnya sang pengantin baru. Pada tanggal 3 Oktober 2021, Rafli pernah mencuri emas milik Ella sebanyak 6 mata atau 6 gram, kemudian dijualnya ke salah satu toko emas di Bangka Selatan dan dihargai sebesar Rp6.750.000. Lalu uangnya digunakan untuk membeli narkotika sejenis sabu-sabu dan bermain judi di sebuah kontrakan yang pernah ditempatinya bersama temannya. Kemudian di tanggal 5 Oktober, Rafli bertemu dengan Ella dan mengakui jika emas sebanyak 5 mata miliknya telah dijual. Pada saat itu, Ella meminta Rafli untuk mengembalikannya. Dan dari sana, Ella mulai tahu kalau suaminya mengonsumsi sabu-sabu. Dan buntutnya, Rafli diusir dari rumah. Di tanggal 19 Oktober 2021, pukul 4 sore, Ella mendatangi Rafli dengan membawa makanan. Mereka sempat berbincang-bincang santai. Lalu, Rafli bilang kepada Ella untuk bercerai saja, karena Rafli merasa tidak tahan sebab ayah Ella yang tidak suka padanya, bahkan sudah mengusirnya dari rumah. Selain itu, Rafli juga mengembalikan emas sebanyak 5 mata yang telah dijualnya tetapi dalam bentuk uang senilai 4,2 juta. Setelah serangkaian kisah itu, kemudian tersangka curhat kepada teman dekatnya berinisial AP, warga Jalan Rawabangun, Kelurahan Tobali, terkait
persoalannya yang sedang menimpanya itu. Tersangka AP lalu menjawab, "Sudah, kau matikan saja istrimu, kau cekiklah lehernya." Peristiwa ini terjadi di tanggal 20 Oktober 2021 pukul 1 malam. Tersangka pulang ke rumah. Lalu dalam keadaan seperti biasa, Rafli tidur bersama korban. Sekitar pukul 8 pagi, Rafli bangun tidur dan kemudian mengajak Ella berhubungan badan seperti biasanya. Setelah selesai, Rafli bermain handphone Ella dan kebetulan saat itu juga melihat chat Ella bersama seorang pria lain. Kemudian terjadilah cekcok. Saat terjadi cekcok itulah saran AP kepada Rafli terlintas di pikirannya. Karena gelap mata, Rafli lalu mencekik leher Ella hingga meninggal dunia. Setelah Ella dipastikan meninggal dunia di pukul 10 pagi, Rafli keluar rumah. Dan saat itu Rafli melihat ada beberapa saudara Ella, dan kepada mereka lah Rafli berpamitan untuk keluar rumah. Alasannya saat itu untuk mengantarkan paket dengan membawa handphone dan motor jenis Yamaha NMAX milik Ella. Di pukul 3 sore, keluarga Ella mulailah curiga. Kok sudah sore Ella ini belum juga keluar? Dan setelah dicek, maka ditemukanlah fakta ternyata Ella saat itu sudah terbujur kaku di atas kasurnya dalam kondisi setengah berpakaian di bagian atas. Setelah melancarkan aksinya, Rafli ke tempat temannya berinisial AP di kota Tobuali, lalu meminta antar kepada temannya ke arah kota Pangkal Pinang, meski awalnya AP tidak tahu diajak Rafli mau kemana. Di perjalanan, Rafli barulah menceritakan kalau dia telah membunuh istrinya. Pada saat itu, AP sempat kaget mendengar pengakuan Rafli. Tibanya di Koba, Bangka Tengah, Rafli kemudian menjual handphone milik Ella di sebuah konter dan hasil penjualan itu mereka bawa ke kota Pangkal Pinang. Namun karena kemalaman, keduanya bermalam di sebuah rumah makan di Jalan Muntok, kota Pangkal Pinang. Dan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar jam 8 pagi, AP mengantar Rafli ke Desa Kace, Kecamatan Medo Barat, Kabupaten Bangka untuk menumpang mobil truk sawit. Lalu truk sawit tersebut berangkat ke Desa Mapur, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka untuk mengambil sawit dan berencana akan berangkat ke Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Setelah mengantar Rafli ke Desa Kace, AP hendak pulang ke Tobuali, akan tetapi sayangnya segera diciduk oleh polisi. Dan saat diciduk itulah kemudian diinterogasi, lalu didapatkanlah informasi kalau Rafli hendak kabur ke Palembang. Sebelum berangkat menuju kota Palembang, tim Panter Satreskrim Polres Basel bersama Satreskrim Polres Bangka langsung bergerak cepat menuju pabrik perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Mapur untuk mengamankan Rafli. Saat dilakukan penangkapan, tersangka Rafli sempat mencoba untuk melarikan diri. Lalu dilakukanlah tindak tegas terukur, yaitu polisi terpaksa menembak kaki Rafli dengan timah panas. Sejauh ini motif tersangka tega menghabisi nyawa istrinya lantaran merasa sudah tidak dihargai lagi keberadaannya di rumah korban. Rafli aslinya orang Aceh dan polisi masih terus mendalami kabar yang beredar jika tersangka Rafli sudah pernah menikah sebelumnya. Tersangka Rafli sudah lama telah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, bahkan jauh sebelum menikah dengan korban. Sebelum dan setelah kejadian juga dirinya sempat mengonsumsi sabu-sabu. Dengan adanya tanda-tanda kekerasan di bagian leher, tersangka Rafli dijerat dengan pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman selama-lamanya 15 tahun penjara, sementara AP dijerat dengan pasal 221 KUH pidana dengan ancaman 9 bulan penjara.
Sekian video kali ini, semoga dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua, terutama para anak-anak muda dan para gadis-gadis yang hendak menikah. Jangan asal lihat tampang langsung pinang, telusuri dulu bibit, bebet, dan bobotnya. Jangan ngelawan perkataan orang tua, karena omongan orang tua itu pakai feeling. Bisalah dibuktikan dulu. Jangan asal satset-satset, karena nyawa tidak dijual di toko bangunan. Carilah orang yang mencintaimu tulus karena Tuhan, dan jadilah penengah yang baik jika di dalam keluargamu terjadi pergolakan batin, karena itu sebenarnya hal yang wajar. Sepintar-pintarnya kamulah saja menempatkan diri, jangan memihak dan jangan berat sebelah. Tetaplah tenang dalam menghadapi masalah, dan pastinya jangan pernah mengundang malapetaka dalam hidupmu. Taulah maksud saya malapetaka itu apa? Setelah menikah, itu artinya kamu harus memblokir semua akses datangnya pihak ketiga. Jaga marwahmu sebagai pakaian suami, dan begitu pula suami. Jangan ada orang ketiga di antara kita, oke? Cukup kita saja yang berteman. See you next time. Jangan lupa ritual kita, subscribe, like, dan komen yang banyak. Kalau lagi emosi, keluarin aja unek-unek kamu di kolom komentar aku, supaya rame juga kolom komentar aku ya. Biar kamunya nggak stres, dan semoga harimu bahagia. Saya pamit undur diri, sampai jumpa.